Who killed John F. Kennedy? Selamat datang di Navigasi Nadia Aziz Investigasi. Hari ini gue pengen membawakan sebuah teori konspirasi. Dan gak afdol rasanya kalau gue membawakan sebuah teori konspirasi gak ngebahas tentang kematian Presiden John F. Kennedy. John F. Kennedy adalah presiden ke-35 di Amerika Serikat yang dimana pada tanggal 22 November 1963 tewas akibat tertembak di bagian kepala dan juga di bagian lehernya. Saat itu, John Fitzgerald Kennedy atau yang lebih dikenal dengan JFK dan juga sang istri mengadakan iring-iringan mobil dengan bak terbuka di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Ditemani oleh wakil presidennya yaitu Lyndon B. Johnson dan juga gubernur Dallas, Texas yaitu John Connally. Saat itu JFK dan istri dan juga gubernur John Connally menaiki mobil yang sama, sedangkan wakil presiden Lyndon B. Johnson menaiki mobil yang berbeda. Kehangatan respon warga pun sangatlah terasa ketika John F. Kennedy melambaikan tangannya. Arak-arakan mobil pun meninggalkan bandara dan melanjutkan perjalanan sepanjang 10 mil yang nantinya akan melewati kota Dallas, Texas dalam perjalanan menuju Trade Mart yang dimana presiden akan dijadwalkan berbicara untuk jamuan makan siang. Namun ketika mobil membelok di Main Street Dealey Plaza pada pukul 12.30 saat melewati gedung Texas Book School Depository, tiba-tiba terdengar suara tembakan 3 kali. It must have been a fatal wound, but I didn't know for sure. The only thing Mrs. Kennedy said was, "Oh, Jack, what have they done?" And then she said, "Jack, I love you." Yang dimana satu pelurunya bersarang di kepalanya JFK dan yang satunya lagi di lehernya JFK. Kemudian tembakan yang satunya lagi melesat kepada gubernur John Connally. Iringan pun dilanjut menuju Parkland Memorial Hospital. Namun tak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh dokter kepada presiden. The president is dead. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Dan akhirnya presiden pun dinyatakan meninggal pada pukul 1 siang 22 November 1963. Tak lama setelah itu, John F. Kennedy pun langsung dibawa kembali ke bandara dan menaiki Air Force One untuk dikembalikan ke pusat kota. Lyndon B. Johnson diminta untuk sumpah jabatan yang dimana dipimpin oleh Hakim Pengadilan Distrik AS yaitu Sarah Hughes. Upacara singkat pun berlangsung pada pukul 14.33. Who killed John F. Kennedy? Lalu siapakah pembunuh dari John Fitzgerald Kennedy? Sampai saat ini pelaku sebenarnya diduga belum ditemukan. Tepat 1 jam sebelumnya, polisi menemukan satu pelaku yaitu mantan marinir Amerika Serikat yang bekerja di Texas School Book Depository yaitu Lee Harvey Oswald. Mengapa Lee Harvey Oswald menjadi seorang tersangka? Menurut pengakuan teman kerjanya, saat itu pada pagi hari Lee Harvey Oswald membawa sebuah bungkusan panjang yang diduga sebagai senjata. Walaupun ketika ditanya, Lee Harvey Oswald berkata bahwa itu adalah tirai.
I didn't shoot anybody, no. Harvey Oswald kembali ke penginapannya dan mengganti jaketnya yang berwarna cerah dan terjun lagi ke jalan agar tidak dicurigai. Namun sayangnya polisi menemukan senjata di belakang setumpuk buku di book depository, di mana itu adalah ruangan sang penembak. 2 hari setelah penembakan, Lee Harvey Oswald dipindahkan ke penjara negara, di mana sebelumnya dia berada di penjara kota Dallas. Sayangnya, sebelum dimintai keterangan, Lee Harvey Oswald harus tertembak mati. Oleh seorang pemilik klub malam yang bernama Ruby. Saat dimintai keterangan, Ruby berkata bahwa dia tidak sengaja. Namun, ketika belum ada putusan sidang untuk Ruby pun harus meninggal dikarenakan terkena kanker. Katanya penangkapan Ruby sangat-sangat menimbulkan problem, dikarenakan pelaku utamanya yaitu Lee Harvey Oswald belum memberikan keterangan terkait penembakan JFK. Akhirnya Lyndon B. Johnson pun membentuk Warren Report yang dimana itu untuk memutuskan siapa pembunuh sebenarnya JFK. Setahun setelahnya, Warren Report pun memberikan keterangan bahwa Lee Harvey Oswald lah yang sudah melakukan penembakan terhadap JFK. Namun, dipercayai sampai sekarang bahwa pembunuhnya bukanlah Lee Harvey Oswald. Ataupun jika Lee Harvey Oswald yang menembak, maka ada dalang di balik Lee Harvey Oswald. Who killed John F. Kennedy? Ini adalah beberapa teori-teori konspirasi mengenai kematian John F. Kennedy. Teori yang pertama yaitu dari CIA, yang dimana CIA diduga menjadi dalang pelaku pembunuhan dari JFK. CIA sendiri dipercaya oleh keluarga dari JFK bahwasanya CIA yang membunuhnya, dikarenakan kemungkinan adalah ketidaksukaan dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh JFK pada saat JFK menjabat. Yang kedua yaitu Lyndon B. Johnson. Kenapa Lyndon B. Johnson? Dikarenakan Lyndon B. Johnson adalah seorang wakil presiden pada saat kejadian berada di situ, dan kemudian dia menginginkan JFK mati agar dia bisa naik menjadi presiden. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa JFK dibunuh oleh mafia, di mana pada saat itu mafia sangat-sangatlah marak. Yang pada saat JFK menjabat, JFK sangatlah memerangi kriminalitas yang ada. Yang dimana dari sinilah dugaan utama diberikan kepada mafia. Ada juga yang menyebutkan bahwa JFK dibunuh oleh Uni Soviet karena di era JFK, Amerika Serikat berusaha menjalin kembali hubungan dengan Uni Soviet. Namun banyak yang berkata bahwa negara sosialis komunis tersebut tidak menyukai JFK dan akhirnya membunuh JFK. Terakhir yaitu JFK dibunuh oleh 2 penembak, yang dimana Lee Harvey Oswald tidak melancarkan aksinya sendirian. Lee Harvey Oswald diduga ditemani oleh seseorang yang berada di sekitaran rumput di dekat John F. Kennedy, dan ketika Lee Harvey Oswald melepaskan tembakannya ke John F. Kennedy, sang penembak satunya pun melepaskan penembakan tersebut dan mengenai kepala John F. Kennedy. Dan menurut kamu, mana yang paling masuk akal di antara teori-teori berikut yang sudah disebutkan? Sekian dulu teori konspirasi kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Kalau kamu suka video ini, saya Navigasi Nadia Aziz Investigasi pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.